Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gilang Ramadan, kelas 1 APJKR dengan NIM 2105124767. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. 1. Jelaskan 5 macam gerak sendi. 1. Sendi putar, tempat sebuah ujung bulat yang tepat masuk di dalam sebuah rongga rawan tulang lain. 2. Sendi geser. 2. Permukaan datar tulang saling meluncur, misalnya sendi carpus tarsus. 3. Sendi engsel. 1. Permukaan bundar diterima yang lain sedemikian rupa sehingga hanya mungkin gerakan dalam satu bidang. 4. Sendi plana. Sendi plana atau sendi timbal balik menerima, misal sendi antara trapezium dan tulang metakarpal pertama ibu jari. 5. Sendi berporos. Ialah sendi yang hanya memungkinkan perputaran seperti pada gerakan kepala. 2. Sebutkan 8 jenis lama sendi yang terdapat pada manusia. 1. Artikulasi superior radio ulnaris. Sendi antara tulang hasta ulna radius. 2. Artikulasi interkarpal, sendi pergelangan tangan. 3. Artikulasi cubiti, sendi di antara tulang radius dan ulna. 4. Artikulasi humeri, sendi antara humerus, scapula dan clavikula. 5. Artikulasi genu, sendi antara femur, tibia dan fibula. 6. Artikulasi kokse, sendi antara femur dan kokse. 7. Artikulasi sternoclaviculari, sendi antara sternum dan clavikula. 8. Artikulasi talung cruralis, sendi antara tibia, fibula dan tarsal. 3. Sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia. 1. Katup trikuspid. 2. Katup mitral. 3. Katup pulmonal. 4. Katup aorta. 4. Jelaskan mekanisme peredaran darah sistematik dan peredaran darah pulmonal. 1. Peredaran darah sistematik, darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung melalui pembuluh nadi tubuh akan didasarkan ke sel-sel tubuh. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida melalui pembuluh balik akan dibawa ke serambi kanan. Darah tersebut melalui sistem peredaran darah kecil. Skema peredaran darah besar. Bilik kiri melalui aorta, melalui seluruh tubuh, lalu vena cava superior inferior atau darah kaya CO2 melalui serambi kanan. 2. Peredaran darah pulmonal, darah yang kaya CO2 dari bilik kanan jantung keluar melalui arteri pada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian darah yang kaya CO2 dibawa ke serambi kiri jantung. Skema peredaran darah kecil, bilik kanan melalui arteri pulmonalis atau darah kaya CO2 melalui paru-paru, melalui vena pulmonalis atau darah kaya O2 melalui serambi kiri. 5. Jelaskan pengertian sistem respirasi dan 3 fungsi sistem pernafasan. Respirasi adalah sebuah proses pengembalian oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada dalam tubuh. 3. Fungsi sistem pernafasan. A. Menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. B. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. C. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. 6. Jelaskan pengertian sistem pencernaan manusia dan sebutkan secara berurutan organ pada sistem pencernaan manusia.
Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan dan akan diproses secara mekanik ataupun kimiawi. Organ-organ sistem pencernaan manusia: A. Mulut, B. Kerongkongan, C. Lambung, D. Usus halus, E. Usus besar, F. Anus. 7. Jelaskan mekanisme terbentuknya urin. 1. Filtrasi. Bagian pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. 2. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal nefron, lingkungan heni, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Hasil dari proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. 3. Sekresi atau augmentasi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalirkan ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. 8. Sebutkan organ pada sistem indera beserta fungsinya. Indera penglihatan, mata. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Indera pendengar, telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengaran juga sebagai alat keseimbangan. Indera pembau, hidung. Pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung yang merupakan daerah sensitif. Indera peraba, kulit. Kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Indera pengecap, lidah. Lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. 9. Jelaskan mekanisme melihat dan mendengar. Mekanisme penglihatan. 1. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. 2. Lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. 3. Kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. 4. Otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Mekanisme pendengaran. Mekanisme kerja indera pendengar atau telinga sehingga kita dapat mendengar suara, yaitu getaran suara ditangkap oleh daun telinga lalu diteruskan ke saluran melalui telinga, lalu gendang telinga, lalu tulang martil, lalu tulang landasan, lalu tulang sanggurdi, melalui koklea, dan terakhir saraf pendengaran. Mekanisme lengkap dari kerja indera pendengar akan dijelaskan pada pembahasan di bawah ini. Selain berfungsi sebagai indera pendengaran, telinga juga berperan sebagai alat keseimbangan.
10. Jelaskan hubungan antara sistem indera dan sistem saraf. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat pada tubuh yang dapat menangkap rangsangan, karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensorik. Contohnya panas api yang mengenai kulit. Sistem saraf akan menerima rangsangan berupa panas dan kulit sebagai alat indera akan merasakan panas tersebut.